Saya ingin membagikan ini karena saya melihat ada banyak orang itu merayakan Natal, tapi ternyata yang dirayakan nggak ada. Bayangkan kalau saudara diundang ulang tahun, ya, terus kemudian saudara udah pakai pakaian yang bagus, saudara udah siapin kado bahkan, terus kemudian saudara datang ke acara itu, nyanyi-nyanyi bareng-bareng dengan banyak orang, happy birthday to you gitu ya. Tapi setelah itu saudara tanya sama sebelahnya, ini yang ulang tahun mana ya gitu. Sebelahnya juga ngomong, nggak tahu nih. Loh, mana yang ulang tahun nggak ada gitu. Ternyata yang ulang tahun nggak ada di tengah-tengah perayaan itu saudara. Kacau nggak saudara? Aneh nggak saudara? Nah saudara, Natal itu bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Betul? Dan banyak gereja merayakannya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, Yesus ada nggak di gereja itu? Yesus ada nggak di hati setiap orang di situ? Yesus sudah lahir nggak di hati kita? Ini pertanyaan penting, pertanyaan besar yang mesti kita tanya kalau kita merayakan Natal. Jangan sampai saudara udah tiup lilin, tapi bukan saudara yang ulang tahun gitu ya. Saudara udah datang bawa kado, saudara udah nyanyi happy birthday, tapi ternyata yang ulang tahun nggak ada di situ. Sia-sia, percuma saudara. Ya ngapain kita ulang tahun kalau yang ulang tahun nggak ada di sini gitu ya. Ngapain kita rayain gitu ya. Kalau yang ulang tahun yang bersangkutan tidak ada di situ. Nah saudara, ini pertanyaan penting buat kita untuk kita bawa pulang. Ya saya cuma ngomong ini aja, setelah ini kita pulang gitu ya. Enggak lah ya, dimarahin Pak Henok. Ya, jadi apakah Yesus sudah lahir di hatiku? Apakah Yesus ada di rumahku? Apakah Yesus ada di gerejaku? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab semua. Ya. Nah, saudara, saya mau pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang ada di hati kita. Coba kita ngomong judul khotbah ini sama-sama. 1, 2, 3. Yesus pribadi yang harus ada di hatiku. Ayo kita lihat ayat Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu kelihatan kita baca pelan-pelan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Next, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, ini cerita yang pasti saudara sudah sering juga dengar tiap tahun, hampir tiap tahun kita baca ayat ini. Nah saudara, kenapa Yesus harus ada di dalam hati kita? Dari ayat-ayat ini saya mau tunjukkan pada saudara, next ayat yang ke-21. Ya, dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, coba slide berikutnya, next. Saudara, Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan. Kenapa Yesus harus ada di dalam hati kita? Karena hanya Yesus Tuhan kita yang bisa nyelamatin kita. Mungkin saudara tanya sama saya, Pak, kita ini diselamatkan dari apa sih, Pak? Ngapain sih orang Kristen ini kok getol banget? Ya harus percaya Tuhan Yesus, Yesus yang menyelamatkan kita.
Saya ini loh Pak baik-baik aja, diselamatkan dari apa sih? Gitu. Nah saudara, kadang kita itu enggak sadar kita ini sedang ngalami apa. Saya kasih contoh, suatu hari saya dan satu keluarga teman saya pergi jalan-jalan ke Trawas waktu itu. Nah, kita naik mobil, satu mobil itu kira-kira 8 orang lah gitu ya. Terus kemudian kita jalan di jalan tol, ya. Karena di jalan tol tentu kecepatan kita agak tinggi gitu ya. Nah, ketika kita jalan di jalan tol, saya nggak nyetir, tapi saya ada di depan waktu itu yang nyetir anak youth saya. Ketika kita di jalan, tiba-tiba di depan kita itu ada mobil berhenti, sudah. Luar biasa loh ini, mobil di tol berhenti gitu. Dan berhentinya di sisi kanan jalan, bukan di pinggir, di kanan jalan. Enggak tahu itu orang baru belajar atau bagaimana gitu ya. Mungkin dia itu kayak mestinya mau belok ke kiri tapi kayak kebablas, terus kemudian dia berhenti pikirnya mau mundur gitu. Kayak jalan di kampung gitu loh saudara. Padahal ini jalan tol gitu ya. Enggak boleh harus kayak gitu, membahayakan banget. Nah waktu itu kita jalan, kita kenceng kan di jalan tol kira-kira 100 lah gitu ya. Waktu itu kondisi seperti itu, kaget kita. Saya teriak sama anak yang setir ini, namanya Riko gitu. Awas kok gitu ya. Saya udah angkat kaki saya di dashboard, karena saya mikir kalau mungkin kecelakaan ya kaki saya duluan lah gitu, jangan badan saya gitu. Ya refleks aja sih gitu. Tapi ketika anak muda yang pegang setir ini dengan sigap dia langsung banting setirnya ke kiri, maka mobil itu langsung bahasa Jawanya meleot gitu ya. Langsung puji Tuhan semuanya aman. Kami yang lihat kejadian itu, satu mobil teriak semuanya, Yesus gitu ya, ada yang tolong, ada apa gitu ya. Teriak ya. Tapi gini saudara, ada yang tidur di belakang. Ketika kejadian itu dia tidur. Jadi ketika dia selamat itu saudara, dia bangun, kenapa sih kok orang-orang teriak gini? Dan mereka tanya, ada apa toh ini? Saya dengar baik-baik, kita ini kadang jadi orang Kristen yang modelnya kayak gitu. Kita ini sudah diselamatkan dari apa sih? Kita ini mau ngalami apa sih gitu ya? Kita ini sedang terjebak dalam hal seperti apa sih? Kok kita kayaknya kok penting banget, bersyukur banget gitu ya. Kita kayak orang yang ketiduran sementara kita ini diselamatkan dari maut gitu loh. Nah kita ini diselamatkan dari apa sih? Ya, Tuhan tadi ngomong bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Next. Kita diselamatkan dari apa saudara? Kita diselamatkan dari 3 hal ini Bapak Ibu saudara. Ada yang namanya dosa, kutuk, dan maut. Dan 3 hal ini Bapak Ibu saudara, sampai detik ini, kalau ada orang yang belum percaya Tuhan Yesus, maka mereka selalu pasti, ya, itu pasti hidup di dalam dosa, hidup di dalam kutuk, dan hidup di dalam maut. Dosa itu kerjanya di mana? Di dalam kita. Dosa itu menggerogoti kita. Rasul Paulus sampai ngomong gini, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Kita ini ngerti, kita punya hati nurani, kita ngerti bahwa oh ini baik, oh ini enggak baik, oh ini benar, ini enggak benar. Kita paham, kita tahu. Ya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku tadi. Ada hukum lain yang berjuang melawan pemikiran yang baik itu. Apa itu? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi kita ini ngerti yang baik, ngerti yang benar, tapi mau melakukan nggak bisa. Itu kuasa dosa itu kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kita manusia nggak pernah bisa lepas dari kuasa ini. Kita semua sudah terjebak di situ, Saudara. Nah, kalau kutuk kerjanya di mana? Kutuk itu kerjanya di atas kita. Ya, orang yang nggak percaya Tuhan Yesus hidup dalam dosa, dia juga hidup dalam kutuk. Kutuk itu artinya apa? Ngerjain apa aja salah, ngerjain apa aja gagal, ngerjain apa aja nggak ada yang berhasil, nggak ada yang benar. Itu orang yang terkutuk.
Loh Pak, tapi orang itu berhasil pekerjaannya. Pekerjaannya berhasil, keluarganya berantakan. Keluarganya baik, kerjaan enggak karu-karuan. Ya sembulet aja saudara. Ya karena hidup dalam kutuk. Ya, kalau maut Pak, maut itu kerjanya di depan kita, nungguin kita. Ya, orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk, enggak percaya Tuhan Yesus, enggak pernah bisa lepas dari ini, maka dia hidup dalam maut. Ya, nunggu maut aja dia itu. Nah saudara, manusia enggak pernah bisa lepas dari 3 hal ini. Makanya tadi Rasul Paulus sampai bilang gini, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Enggak ada. Enggak ada. Ya, ini berita buruknya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita ini mesti ngerti, kenapa sih kok Yesus mesti lahir di hati kita? Mesti Yesus harus ada di dalam hidup kita. Karena dialah yang menyelamatkan kita. Selamat dari apa? 3 hal ini loh. Engkau punya duit banyak pun nggak bisa lepas dari ini. Engkau nggak bisa bayar, aku bebas dari dosa, berapa M saya bisa transfer. Nggak ada yang bisa bayar pakai duit. Bayarnya harus pakai darah manusia yang tidak berdosa, yang tidak bercela, yang suci. Ya, di dunia nggak ada itu. Nggak ada yang suci di dunia. Ada yang suci di atas sana, di surga. Tapi namanya bukan manusia, namanya Allah. Lalu bagaimana dia bisa menebus manusia yang berdosa? Karena manusia udah nggak ada yang suci. Ya jalan satu-satunya Allah yang ada di atas sana harus turun jadi manusia. Sehingga dia manusia benar-benar, tapi tidak berdosa, kudus dan suci. Syaratnya terpenuhi untuk bayar hutang dosa kita. Dibebaskan dari kutuk, dilepaskan dari maut. Makanya puji syukur kepada Tuhan. 1 Korintus, next. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56 sampai 57 itu katakan gini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kok gak suka cita sih rasanya saudara gitu ya. Saudara kayaknya gak senang lepas dari 3 hal ini. Saudara, ini saudara harus bersuka cita. Karena hanya Yesus yang bisa melepaskan kita, menyelamatkan dari dosa, kutuk dan maut ini. Dan semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada kita yang bisa mengerjakannya. Kita hanya menerimanya dengan iman percaya dan bilang, Tuhan thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ngerti tadi aku itu harusnya binasa, aku harusnya celaka, aku harusnya ngalami maut. Aku harusnya terkutuk, aku hidupku penuh dengan dosa. Tapi karena pengorbananmu, karena kehadiranmu di dunia ini, sekarang aku bebas, dilepaskan. Aku yang harusnya hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Aku yang harusnya hidup dalam kutuk, sekarang aku hidup dalam berkat Tuhan. Kalau yang harusnya aku ngalami maut, kematian kekal, sekarang aku hidup kekal di dalam Tuhan. Hidup kekal itu bukan nanti, hidup kekal itu sejak kita percaya Tuhan Yesus, itu kita sudah hidup kekal. Jadi coba lihat kiri kananmu, katakan gini, kamu manusia kekal. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam dirimu, kamu manusia kekal. Jadi enggak usah takut mati, karena mati itu kayak orang tidur, udah merem, melek, udah di surga, udah gitu aja. Ya, jadi enggak usah perlu takut mati Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang pertama, Yesus yang menyelamatkan kita. Dan Yesus harus ada di hati kita. Yang kedua, ayat yang ke-23. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Yang kedua, Yesus yang menyertai. Ya, Yesus enggak sekedar menyelamatkan kita, setelah itu selesai kamu jalan sendiri ya nak. Enggak, saudara.
Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, Bapak Ibu, saya ketika mempersiapkan ini saya diingatkan satu lagu ini. Next, kunci F dulu coba. Oke aja, G. Nyanyi lagu ini sama-sama ya. Tak usah ku takut, Allah kenapa menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Kenapa? Yesus peliharaku. Bapak Ibu jangan susah. Ku susah. Why? Roh Kudus hiburku. Katakan, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oke, sampai sini aja dulu. Saudara, kenapa kok kita nggak boleh takut? Karena Allah adalah Allah yang menyertai kita, yang menjaga kita. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Kenapa kok kita itu nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu lagi? Karena Yesus adalah pengharapan. Yesus yang memelihara kehidupan kita. Dan kenapa kita nggak perlu susah? Karena ada Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, ya, yang menolong kita. Dan kita nggak perlu cemas. Dia Tuhan yang memberkati kita. Saudara, suatu sore saya ya lagi nyantai aja sih, lagi ngobrol sama istri gitu ya. Hari ini saya ngajak anak saya, saudara. Mungkin Bapak Ibu tadi lihat, Pak Indra mbak cewek sopo gitu ya. Ini anak saya, ya istri saya sedang ada pelayanan di barat, jadi saya nanti juga mohon izin setelah menyampaikan firman saya harus balik duluan karena hari ini di gereja kami lagi Natalan gitu ya. Nanti 9:30. Nah saudara, suatu sore itu tiba-tiba ada setan itu menghembuskan pikiran gini, saudara. Indra, kamu udah usia sekian, kamu nggak punya tabungan banyak, kamu bukan gembala, kamu nggak punya bisnis, kamu nggak punya usaha, kamu nggak punya duit banyak yang kamu bisa andalkan, anakmu cuma satu, gitu ya. Ya kalau dia sukses, ya kalau dia berhasil, bisa bantu kamu, bisa tolong kamu, nanti masa tuamu gimana? Ya sekarang kamu mungkin masih ada duit, tapi nanti tiba-tiba kamu atau istrimu sakit dan menghabiskan duit banyak, duitmu habis, terus kamu masa tuamu gimana? Enggak punya duit, enggak bisa cari duit, terlunta-lunta, menderita, hayo kon, gitu ya saudara. Ya. Kayak tiba-tiba itu setan itu ngasih pemikiran kayak gitu. Coba saya mau tanya, kayaknya Bapak Ibu juga pernah ngalami pemikiran-pemikiran kayak gitu, khususnya usia-usia 60 gitu ya. Ada yang punya pemikiran kayak gitu, coba angkat tangan bareng-bareng dengan saya dong. Wih ya ampun, wah Pak ini jemaatnya keren-keren Pak, nggak ada yang goyah imannya Pak gitu ya. Saya ada saudara pemikiran kayak gitu saudara. Tiba-tiba setan itu bisa kasih pemikiran, ayo kok. Kamu nggak punya duit banyak, kamu bukan gembala, ya. Kalau kamu gembala gitu, ya, kemudian kamu masih punya gereja, kamu bisa disupport sama jemaat masa tuamu. Nah, kalau usaha kamu juga nggak ada, pabrik nggak punya, ya, usaha apa nggak ada gitu ya. Kamu cuma ngandalin Tuhan saja gitu ya. Kamu nggak punya ada sing dijaga no gitu. Nah, waktu itu ketika pikiran itu muncul, yang saya lakukan sama saudara. Saya ambil gitar saya nyanyi nyembah Tuhan. Salah satunya nyanyi lagu ini, saudara. Yuk nyanyi lagi yuk. Ya, nyanyi sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Katakan dengan hatimu, katakan pada dirimu, kenapa? Yesus
memeliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Kau Allah Roh Kudus, hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Yang percaya angkat tangan, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Waktu saya nyanyi nyembah Tuhan, kali ini Tuhan yang ngomong sama saya. Tuhan tanya sama saya, Indra, umurmu berapa? Saya jawab, Tuhan saya 51. Firman Tuhan katakan, manusia itu umurnya berapa Bapak Ibu Saudara? 70. Kalau kuat 80. Ya 70 aja lah gitu. Saya juga enggak pingin panjang-panjang umurnya gitu ya, karena ya panjang tapi boyoken, loro-loron ya gaya apa gitulah ya. Yang penting sehat gitu ya. Nah Saudara, waktu saya ditanya sama Tuhan, umurmu berapa? 51 Tuhan. 70 dikurangi 51 berapa Bapak Ibu Saudara? Berapa? 19. Ya Tuhan itu kemudian dengan lembut ngomong gini, Indra, mulai 0 sampai 51 aku pelihara kamu. Kamu gak pernah minta-minta, kamu gak pernah bikin proposal minta bantuan sama Pak Henok gitu ya. Kamu gak pernah minta sana, minta sini, engkau tak cukupi. Anakmu sekolah butuh biaya ratusan juta, tak kasih duitnya. Kamu gak perlu minta ke banyak orang, gak perlu bahkan ke gerejamu yang kamu layani, kamu gak perlu gini, kamu gak perlu minta, kamu cuma memang dapat gaji dari gereja saja. Dan sampai umur 51 Saudara, saya dicukupi, diberkati, dilimpahi oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan tanya, mosok 19 tahun berikutnya tak biarkan sih? Masa tinggal 19 tahun lagi, enggak tak selesaikan aku memelihara hidupmu. Saudara, ketika saya dikasih tahu kayak gitu, hati saya tenang, hati saya damai, dan saya ngomong, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya pemikiran-pemikiran kayak gitu, yang harus saudara lakukan adalah datang kepada Tuhan, sembahyang sama Tuhan. Tuhan, ya kuatkan aku, imanku, ya apalagi yang sudah 68 ya, karek 2 tahun gitu. Saya bukan mendoakan loh Bapak Ibu Saudara ya, maaf gitu ya. Ya, bisa saja saudara diberi umur panjang sama Tuhan, itu urusannya Tuhan gitu ya. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa kalau saudara sudah dipelihara Tuhan 60 tahun, mosok karek 10 tahun naik gitu ya. Enggak percaya. Lihat ini loh, yang 60 tahun Tuhan sudah pelihara ini loh. Keluargamu dicukupi, anak mantumu oke semuanya, pasanganmu Tuhan berkati semuanya. Kenapa kok ragu-ragu tinggal sebentar aja? Jadi Allah kita itu Allah yang menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu engkau takut akan hidupmu. Ya, enggak perlu engkau cemas akan hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-24 dan 25. Tadi yang pertama Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyertai, dan yang ketiga adalah Yesus pribadi Allah yang mengajar kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-lakinya, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara,
Yusuf dituntun oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri, saudara. Sehingga dia ngerti, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu. Saudara, Tuhan kita itu bukan cuma sekedar menyelamatkan, tapi dia juga menyertai kita. Tapi dia juga apa? Memimpin kita, ngarahkan hidup kita. Makanya hidup kita itu sampai pada titik ini karena Tuhan yang ngarahkan. Kamu ambil keputusan ini, kamu ambil keputusan itu. Kamu melangkah ke sini, kamu melangkah ke situ. Coba kalau kita ini enggak dituntun Tuhan, kita mungkin enggak akan ada sampai di titik ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba Bapak Ibu yang pasangan suami istri, ya, pegang tangan pasanganmu dan berkata, karena Tuhan nuntun aku ketemu sama kamu, gitu ya. Ya, bersyukur sama pasangan saudara. Ya, jangan Tuhan salah pilih, Tuhan jangan gitu ya, enggak ada yang salah pilih. Ya, bersyukur aja. Nah, saudara, Tuhan itu Tuhan yang mengajar kita. Nah, salah satu yang Tuhan berikan buat kita, itu ada yang namanya hikmat dan pengertian. Next, selanjutnya. Saudara, Amsal 9 ayat 10 katakan gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, Tuhan itu mengajar kita lewat apa? Hikmat dan pengertian. Hikmat itu apa? Hikmat dalam bahasa Ibrani-nya adalah kokmah, yang berarti kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pengertian itu apa? Bahasa Ibrani-nya bina, yang berarti kemampuan untuk memahami dan mengerti kebenaran secara lebih mendalam lagi. Gampangannya gini Bapak Ibu Saudara, hikmat itu adalah gini, ngerti kenapa aku harus lakukan ini, kenapa aku harus lakukan itu, dan kenapa aku harus tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Saudara ngerti, itu hikmat. Contohnya, oh saya harus kerja keras. Oh saya ngerti, saya harus kerja keras, itu hikmat. Tapi pengertian itu gini, saudara ngerti kenapa kok saya harus bekerja keras? Alasan dari bekerja keras itu apa? Nah itu pengertian. Jadi saudara harus punya hikmat dan pengertian supaya saudara ini mengerjakan sesuatu itu dengan paham. Oh aku ini lakukan ini karena ini dan kenapa kok saya harus lakukan itu? Kalau saudara juga tidak saudara menjauhi dosa, itu juga karena alasan yang sama. Kenapa kok aku nggak boleh bohong? Kenapa kok aku nggak boleh mencuri? Kenapa kok aku nggak boleh berzina? Karena kalau aku berzina maka aku akan ini. Kalau aku mencuri maka aku akan ini. Dikasih pengertian. Sehingga kemudian saudara itu amannya double gitu loh. Kalau saudara mau melakukan dosa itu amannya double. Artinya apa? Enggak berani melangkah. Ya, saya kasih contoh. Kenapa kok saya enggak mau berzina? Kenapa kok saya enggak mau selingkuh misalkan? Saya mikir, ya kalau sekedar punya hikmat saya cuma ngomong, saya enggak mau berzina, saya enggak mau selingkuh. Cuma itu aja. Tapi saudara mesti tambahin dengan yang namanya pengertian. Pengertian itu apa? Kenapa sih kok saya ini enggak mau berzina? Kenapa sih kok saya ini enggak mau selingkuh? Karena gini, contoh aja nih. Kalau saya selingkuh, maka kemudian saya nyakitin hati istri saya. Siapa itu istri saya? Istri saya adalah orang yang sudah mendampingin saya. Sejak dulu saya susah. Sejak dulu saya belum punya apa-apa. Sejak dulu saya nggak bisa apa-apa. Didampingi oleh istri saya. Sehingga sekarang saya makin besar, makin bisa, makin kuat, makin punya. Kalau saya selingkuh artinya saya sedang nyakitin orang yang sudah mendampingin saya puluhan tahun. Betapa jahatnya saya kalau saya menyakitin orang yang sudah menolong saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya anak. Kalau anak saya lihat papanya selingkuh, papanya nggak benar hidupnya, maka anak saya kemudian akan melihat contoh yang jelek. Akan niru juga. Akibatnya apa? Nggak cuma rumah tangga ya saya yang hancur, rumah tangga anak saya juga hancur. Belum lagi apa saudara? Keluarga istri saya tersakiti. Ya, enggak cuma papa mamanya, keluarga besarnya. Ya, ipar-iparnya juga, adik kakaknya dia juga, ponaan-ponaan saya juga.
Belum lagi kemudian siapa? Keluarga saya juga tersakiti. Sedih juga. Ya apa sih Indra anakku? Mungkin orang tua saya akan tanya gitu. Kok kamu sudah menikah kok selingkuh? Sedih mama, sedih papa. Hati banyak orang tersakiti. Jadi kalau kita ngerti dan kemudian kita kasih pemahaman di pikiran kita mau lakukan dosa itu mikirnya berulang-ulang kali. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Itu penyertaan Tuhan itu kayak gitu. Nah saudara mesti paham, itu yang terjadi kalau saudara melakukan sebuah kesalahan. Ya, jangan saudara mikirnya gini, Pak, saya ini selingkuh, saya ini lakukan dosa, kan saya sama orang itu aja. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Dampaknya itu banyak, puluhan bahkan mungkin ratusan orang. Kayak saudara itu kecelakaan, saudara pernah nyetir motor atau nyetir mobil terus kecelakaan. Kayaknya saudara yang celaka itu bukan cuma saudara dan yang ditabrak, yang nabrak, enggak. Yang rugi itu siapa saudara? Yang rugi enggak cuma 2 orang, tapi puluhan mungkin ratusan orang di belakang saudara. Betul? Mungkin hari itu ada orang yang mesti kerja, gara-gara saudara kecelakaan, saudara bikin macet, terlambat dia bekerja, dimarahin sama bosnya. Ada orang yang harusnya waktu itu ngelamar kerjaan, tapi karena terlambat, kemudian dia ngelamar terlambat, enggak diterima, padahal di rumahnya ada banyak orang yang mesti dihidupi. Jadi jangan mikir kalau kecelakaan itu cuma 2 orang, saudara. Ya, makanya jangan bikin repot orang di jalan. Sebisa mungkin, ya jangan kecelakaan. Kenapa? Karena kecelakaan yang sudah lakukan, jangan mikir cuma 2 orang yang rugi. Yang rugi puluhan orang, ratusan orang. Kalau saudara lakukan kesalahan, enggak cuma engkau dan orang yang saudara lakukan kesalahan. Tapi keluargamu, keluarga istrimu, anak-anakmu, mantu cucumu juga. Belum kemudian siapa? Keluarganya dia, keluarga saudara sendiri. Belum lagi nih loh, sak gereja ini loh saudara. Orang itu selingkuh, iya gereja ini. Itu loh, Dek GBI Maranatha. Melok katut saudara. Jadi kasih hikmat dan pengertian dalam pikiran kita. Tapi sebaliknya kalau mau lakukan sesuatu yang baik, yang benar, juga saudara kuat. Aku harus rajin. Kenapa sih kok aku harus rajin bekerja? Karena kalau aku enggak rajin bekerja, aku enggak punya tabungan. Aku enggak bisa punya uang lebih untuk membiayai keluargaku, untuk nyukupi keluargaku, untuk nabung di hari tuaku, untuk nabung di masa depanku. Orang nabung itu artinya dia percaya dia punya masa depan. Kalau dia enggak percaya punya masa depan, ya dintekno ae sekarang gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik, ada orang yang mau ngapain nabung, Tuhan udah pelihara hidup kita. Iya, justru saudara nabung itu, saudara membuktikan saudara percaya di depan ada masa depan yang Tuhan sediakan. Ya, nah saudara, engkau jadi ngerti dan ketika engkau lakukan sesuatu yang benar, karena ada hikmat dan pengertian, tuntunan Tuhan, maka engkau lakukan itu dengan sungguh gitu loh. Aku harus kerja keras. Kenapa kok kerja keras? Supaya aku punya berkat lebih sehingga tercukupkan kebutuhan anak istriku, kebutuhanku di masa tua. Saya punya cita-cita di masa tua, saya akan enggak telepon anak saya sambil bilang gini, "Nak, papa duit entek nak, kirim dong nak." Saya enggak mau. Saya mau nanti masa tua saya jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan keluar kota, saya telepon anak saya sambil ngomong gini, "Kamu mau dibelikan apa? Kamu mau dioleh-olehi apa?" Saya mau masa tua saya kayak gitu. Saya enggak mau masa tua saya minta-minta sama anak saya. Saya mau masa tua saya tetap menabur, tetap memberi. Tapi itu enggak tiba-tiba, mesti dimulai dari sekarang. Nah itu hikmat dan pengertian itu Tuhan taruh di hati kita. Sehingga kemudian kita itu bisa menata masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan kita raih. Bukan tiba-tiba, tapi ada proses yang kita jalani. Sampai di sini paham Bapak Ibu Saudara? Amin. Karena itu Yesus harus ada di hati kita. Karena dia menyelamatkan kita. Dia menyertai kita.
Dan dia nuntun, jagain kita. Dengan hikmat dan pengertian, dia kasih arahan-arahan dalam hidup